Wanita ini bernama Yunsu. Dia merupakan seorang siswi SMA dan sekarang ini dia baru saja terbangun dari tidur malamnya, tapi tiba-tiba dia dibuat terkejut karena teman sekamarnya telah tewas yang entah apa penyebabnya. Yonsu semakin dibuat bingung ketika HP temannya tiba-tiba menyala. Di situ tertera sebuah tulisan dari sebuah aplikasi yang tulisannya sendiri yaitu "Sekarang malam sudah tiba". Dengan perasaan ketakutan, seketika saat itu Yonsu pun keluar dan sampailah dia di depan sebuah kolam renang yang di sini tak kalah menakutkannya karena tiba-tiba saja ada orang yang nyekur ke kolam. Tapi sekali lagi Yonsu pun tak mengerti apa penyebabnya. Hingga ketika Yonsu masih bingung dengan situasi apa yang tengah dia hadapi, mengejutkannya orang itu mendekat ke hadapannya dan Yonsu yang ketakutan pun langsung lari. Tapi rupanya itu semua hanyalah mimpi semata. Ini adalah teman Yonsu, namanya Hana. Mereka bersama teman sekelas tengah dalam perjalanan menuju ke sebuah desa terpencil dalam rangka menjalankan kegiatan retret dari pihak sekolah. Sedikit ngasih info aja, retret sendiri itu mengacu pada sebuah kegiatan menjauhkan diri dari lingkungan keseharian dengan tujuan untuk menghilangkan stres, menjaga kesehatan, kebutuhan spiritual, dan hal-hal sosial atau ekologis lainnya. Retret ini memang biasa dilakukan oleh beberapa komunitas, termasuk pihak sekolah dan biasanya agama Kristen, agama Buddha yang sering melakukan kegiatan semacam ini. Nah, karena ini hanyalah sebuah film, anggaplah kita mengartikan mereka ini tengah studi tour supaya lebih mudah untuk dimengerti. Di sini karena banyak siswa yang ikut, nama-nama yang perlu disebut akan kita ganti saja supaya mudah dipahami. Yang pertama ada geng berandal suka ngebully terdiri dari 3 orang. Ketuanya Junet, lalu si rambut kuning, terus Alek, dan sampailah mereka di tempat yang dituju. Tapi baru saja tiba, guru mereka sudah disibukkan dengan belum sampainya bus kedua. Yang di sini Yonsu pun juga melihat sesosok wanita di atas gedung, namun tiba-tiba hilang yang membuat Yonsu ketakutan. Setelah sampai di bagian resepsionis, Yonsu yang emang cukup dekat dengan ketua kelas sempat mengobrol, di mana mereka membicarakan ulang tahun Yonsu yang sebentar lagi akan tiba. Dan di sini Yonsu mendengar bahwa gurunya kesulitan menemukan sinyal. Lalu karena bis kedua tak kunjung datang, ketua kelas diamanatkan untuk mengawasi semua temannya, sementara guru dan resepsionis atau staf yang ada di tempat ini akan mencari bus lain tersebut. Nah, ini adalah wakil ketua kelas namanya Somi yang juga diamanatkan untuk menjaga teman-temannya. Ini adalah Johnson yang hobi bermain kamera. Dan ini geng centil yang ketuanya sendiri bernama Amel. Untuk kemudian tiba-tiba lampu padam. Lalu semua teriak karena ada sesosok putih-putih di tengah-tengah mereka. Tetapi ternyata itu hanyalah teman mereka yang iseng. Dia bernama Soyun, dan Soyun ini bercerita tentang gedung ini yang katanya sedikit angker karena dulu sempat ada seseorang wanita yang bunuh diri. Sebelum masuk ke kamar masing-masing, seorang pria culun bernama Juwon mendatangi geng berandal untuk menagih hutang. Juwon bermaksud menggunakan uang tersebut untuk bayar semesteran, tapi karena takut, teman Juwon yang bernama Dumai yang sempat minjemin uang juga nggak jadi nagih karena yang ada mereka malah disiksa oleh geng berandal. Hingga ketika hari semakin malam dan Yonsu terlihat masih asik mengobrol dengan Hana di kamarnya, tiba-tiba di HP Yonsu terinstall sebuah aplikasi yang adalah sebuah game. Game tersebut bernama Game Mafia, dan mengejutkannya semua murid juga terinstall secara otomatis dan harus memainkan game itu. Gamenya sendiri akan dimulai setiap jam 12 malam, dan di game ini akan ada 4 karakter identitas: warga, polisi, dokter, mafia. Semua identitas hanya si pemilik HP yang tahu. Yang pasti mereka para peserta diharuskan voting untuk menebak siapa mafianya. Nah, voting itu dilakukan tiap hari, dan orang yang tervoting dengan suara terbanyak, meskipun bukan mafia, akan mendapat hukuman, yaitu dirasuki roh iblis yang akan menyiksa dirinya sendiri hingga tewas.
우리 마피아임 호요를 죽입시다. Nggak ada yang tahu siapa yang ngebuat permainan ini. Intinya kalau permainannya pengen selesai, mereka harus voting untuk mencari mafianya. Sebab mafia punya waktu lebih dari yang lain. Maksudnya itu apa nanti kita akan tahu. Tapi di sini mereka semua yang nggak tahu malah menganggap remeh dengan sama-sama memvoting Soyul, orang yang tadi ngisengin mereka sewaktu pura-pura jadi hantu. Hingga ketika Yeonsu, Hana, ketua kelas baru sadar bahwa guru mereka tak kunjung kembali. Di situ mereka dengan cepat mencari bantuan lewat telepon, tapi mereka tak bisa menggunakan teleponnya. Lalu lewat aplikasi game, Amel meminta Yeonsu untuk datang ke kolam renang. Mereka berniat merayakan ulang tahun Yeonsu, tapi mereka kelewat batas karena Yeonsu didorong ke kolam. Yang anehnya saat Yeonsu ingin naik ke atas, lah tiba-tiba dirinya ditarik dari bawah. Yang entah perbuatan siapa itu. Setelah ketua kelas menyelamatkan dan membawa Yunsu ke ruang UKS, Yunsu sempat bercerita dirinya seakan ditarik oleh sesuatu. Dan Yunsu juga baru sadar ketua kelas ini punya trauma di masa lalu tentang renang. Tapi dia rela melawan rasa traumatiknya itu demi agar bisa menyelamatkan Yunsu yang katanya adalah tanggung jawabnya. Yunsu, wakil ketua kelas, dipanggil dan disuruh minta maaf. Dan mereka yang turut terlibat juga meminta maaf. Lalu kembalilah mereka menuju ke kamar masing-masing. Tepatnya jam 12 akan segera tiba. Nah, di sini awal penjara itu dimulai, di mana ada seseorang yang mengumumkannya lewat ruangan kontrol. Dan berhubung Soyul yang mendapatkan voting paling banyak, Soyul lah yang dieksekusi. Entah fenomena macam apa ini, siapa yang mengatur dan membuat tidak ada yang tahu. Yang pasti setelah mereka mengalami fenomena tertidur setelah proses eksekusi selesai, setelah mereka kembali terbangun di pagi hari, ternyata kejadian tewasnya Soyul memang nyata. Dan mereka semua mulai panik, apalagi ketika mereka mendapati ada satu lagi teman mereka yang tewas. Namun yang tewas tersebut ada di kamar mandi dan statusnya sendiri rupanya adalah seorang mafia. Dalam keadaan bingung, bercampur panik, dan masih nggak tahu dengan situasi macam apa ini, mereka berpencar ada yang ke lantai 2 untuk mencari tahu siapa yang ngomong. Dan orang-orang yang ke lantai 2 ini dipimpin oleh geng jaket putih. Mereka cukup dibuat terkejut karena di lantai atas nggak ada orang sama sekali. Lantas di lantai bawah Yunsu mendapati fakta bahwa teman yang tewas itu ternyata darahnya masih segar, yang itu artinya orang ini belum lama tewas. Jika mencerna dari apa yang dikatakan oleh si pembuat game tentang permainan ini, hanya sosok mafialah yang bisa membunuh orang-orang lain. Sebab ketika tertidur secara serentak, mafia masih bisa terbangun dan dia masih bisa ngapain aja sampai pukul 6 pagi tiba. Dan pertanyaannya, ada berapa jumlah mafia di kalangan mereka? Dan kenapa sesama mafia saling membunuh? Tak punya pilihan lain selain pergi meninggalkan tempat ini, semua serentak keluar gedung setelah ketua kelas menginstruksikannya. Dan tetapi ketika baru saja berjalan beberapa meter, ada sebuah fenomena lagi, yaitu adanya sebuah garis putih yang dibarengi dengan suara pengumuman peringatan dari pembuat game, di mana jika mereka melewati garis itu, mereka dipastikan langsung tewas saat itu juga. Ada dua siswa yang tak mengindahkan peringatan tersebut karena sudah merasa ketakutan. Hasilnya, mereka pun langsung kerasukan dan akhirnya tewas saat itu juga. Sekarang semua siswa tengah berpikir untuk mencari jalan keluar dari tempat ini. Timbul perdebatan karena mereka saling memberi usulan yang tak masuk akal. Dan Junet yang hanya terdiam kesal di tengah-tengah kerumunan itu tak sengaja menemukan kunci untuk tiap-tiap ruangan.
Lalu Junet menyembunyikannya untuk dirinya sendiri. Yunsu dan Hana coba keluar untuk mencari sinyal, tapi sayang mereka tetap tak berhasil mendapatkannya. Yunsu justru melihat panjangnya garis putih itu dan Yunsu punya ide untuk coba ikuti garis itu sampai sejauh mana. Ternyata garis itu mengarah ke atas gunung dan ketua langsung menginstruksikan tim untuk menyisir tiap-tiap garis tersebut, tapi Yunsu tidak diperbolehkan ikut karena dia punya penyakit asma. 다들 조심해. 조심해. 야. Dipandu ketua kelas, mereka semua mulai menyisir dan yang ikut ada geng jaket putih, Somi, si kameramen, cewek yang diikat rambutnya. Sementara dengan kuncinya Junet menemukan banyak makanan di kantin. Lalu karena kasihan melihat mayat teman-temannya tadi, Yonsu mengusulkan agar mereka minta bantuan ke teman-teman lain untuk memasukkan mayat-mayat itu ke ruangan pembeku. Dan Yunsu mulai melakukan identifikasi seolah-olah dia seperti polisi. Tapi Yunsu berargumen bahwa ia melakukan itu semua murni untuk mencari tahu siapa pembunuhnya. Hingga ketika mereka sampai di puncak, lalu ada satu teman mereka yang tak sengaja tergelincir tapi nggak sampai keluar garis. Di situ muncul keanehan lagi ketika si kameramen ngelihat orang, tapi orang dan burung terbang pun tak bergerak. Dan Somi serta satu temannya juga menemukan ujung garis putih. Namun entah kedorong Somi atau tidak, pria itu malah tergelincir. Dan sayangnya ia harus tewas karena itu rupanya masih di luar perbatasan permainan. Setelah mereka mendapat pengumuman bahwa ada satu lagi teman mereka berstatus warga yang tewas karena melewati perbatasan, begitu ketua kelas dan yang lain kembali, ketua kelas mengatakan tak ada jalan keluar dan itu membuat mereka saling menyalahkan. Apalagi Somi yang dianggap sengaja mendorong temannya itu, yang pada akhirnya malah membuat mereka kembali pasrah, tak terkecuali dengan Yunsu. Secara dia yang nyuruh teman-temannya menyisir, begitu juga dengan ketua kelas yang merasa bersalah karena dia tak becus menjadi seorang pemimpin. Dan lagi-lagi ada fenomena aneh ketika tiba-tiba telepon berdering tapi diangkat, gak ada suaranya. Dan yang lebih anehnya lagi, ternyata setelah dicari tahu, semua telepon tak terhubung alias kabelnya putus. 처음부터 연결도 안 돼 있었다고. 이것 봐. 비어 있어. Di sisi lain, tepatnya di kantin gedung ini dengan posisi geng berandal membawa paksa Dumai, Junet bermaksud menanyakan mekanisme dari permainan maut ini seperti apa. Secara Dumai ini adalah seorang gamer sejati, tapi dia sendiri rupanya belum pernah memainkan permainan ini. Yang dia tahu game ini harus mencari tahu siapa mafianya, barulah gamenya akan selesai. Nah, akibat gubek dan ingin segera mencari tahu siapa saja sih sebenarnya mafianya, akhirnya terjadi keributan karena mereka saling tuduh satu sama lain. Cewek diikat rambutnya ini dituduh mafia karena dia orang yang pertama ngevoting Soyul. Sebaliknya, dia juga nuduh Somi mafianya setelah kejadian kemarin. Sampai akhirnya mereka pun ribut. Dan di sini Junet mencoba cara licik untuk membunuh Dumai dengan cara memaksa untuk voting diri sendiri di HP-nya sendiri. Tapi untungnya cara itu tidak berhasil. Penyiksaan terhadap Dumai akhirnya diketahui ketua kelas dan Junet yang tidak merasa bersalah membuat geng jaket putih terpancing emosinya, lalu mereka berkelahi. Dan meskipun Junet dibantu temannya, nyatanya dia tetap kalah. Lalu karena Junet tetap bersikeras ingin membunuh geng jaket putih itu, Yunsu dan ketua kelas mengancam akan menyuruh semua orang memvotingnya. Hingga Junet pun kalah dan diambillah keputusan penting yang muncul dari ide si ketua, yaitu mengumumkan ke semua teman untuk tidak memvoting sama sekali. Dan uniknya Junet mendukung, lantas dia sendirilah yang mengumpulkan semua HP milik teman-temannya tersebut. Hingga ketika waktu akhirnya benar-benar tiba pukul jam 12 malam, ternyata tak ada pengumuman, tak ada yang terkena apa-apa. Senangnya bukan main mereka, tapi sungguh sayang, lagi-lagi dua teman mereka jadi korban karena dianggap melanggar peraturan.
dan keadaan semakin chaos sebab yang tak memilih akan dieksekusi saat itu juga. Lalu mereka akhirnya kembali berebut HP untuk cepat-cepat memilih, dan di kesempatan ini Junet balas dendam dengan membuang HP geng jaket putih yang tadi terlibat keributan dengannya, dan tewaslah si jaket putih bersamaan dengan siswa-siswa yang tak sempat mengambil HP-nya untuk memvoting. Kini semakin berkuranglah jumlah mereka, dan berhubung Somi jadi orang pertama yang berhasil memegang HP-nya, dia memilih cewek rambut iket sebagai yang dituduh mafia. Lalu sebagian orang akhirnya ikut Somi untuk memilihnya, hingga tewaslah si rambut iket. Tapi si rambut iket juga bukan seorang mafia. 투표가 종료되었습니다. 백은하님의 직업은 시민입니다. Dalam keadaan tertidur, Yunsu bermimpi ada seseorang yang mencekik satu kawan mereka hingga tewas. Ternyata setelah bangun, mimpi itu jadi kenyataan. Kemungkinan pelakunya adalah seorang mafia, korbannya adalah anggota geng centil, dan di pengumumannya sendiri, pembuat game mengatakan semalam ada karakter dokter yang menyelamatkan pria ini. Ini kita sebutnya pria couple karena dia punya pasangan yang bajunya samaan ya. Tapi di sini pria itu mengatakan tak tahu apa-apa. Sekarang sebagian orang menyalahkan ketua, hingga si ketua memutuskan pergi karena sudah saking pusingnya dengan keadaan ini. Dan seperti biasa, Yunsu mengumpulkan semua mayat teman-temannya untuk disimpan di ruangan beku karena Yunsu berniat membawa mereka semua setelah nanti bisa keluar dari sini. Setelah berhasil mengumpulkan semua mayat teman-temannya, si ketua yang masih merasa bersalah coba ditenangkan oleh Yunsu, dan Yunsu akan coba membantu ketua untuk cari jalan keluarnya. Lalu ketika Yunsu hendak pergi dari situ, tiba-tiba ada sebuah barang yang terjatuh, dan ternyata di situ ada lubang. Yunsu yang penasaran pun lantas mendekatinya, dan saat itulah muncul sesosok wanita yang membuat Yunsu kaget lalu terjatuh. Untungnya si ketua sikap, dan Yunsu yang dalam keadaan sesak napas dengan cepat berhasil diselamatkan. Nah, ketika Yunsu sudah kembali tersadar dan Junet, Somi, geng centil, mulai saling tuduh, dan mereka juga tak lupa menginterogasi pasangan couple ini untuk mengakui siapa dokternya. Si kameramen justru dengan gentle menuduh Junet lah mafianya. Si kameramen melihat Junet mengambil HP-nya ketika ia mengumpulkan semua HP teman-temannya. Tapi Junet yang tenang malah balik menuduh si kameramen dengan argumen yang sedikit masuk akal. Hingga yang terjadi si kameramen lah yang di-voting Junet, dan Junet berhasil mempengaruhi geng centil, termasuk orang-orang yang sering ia bully juga, yang pada akhirnya mau memvoting si kamera karena di samping takut dengan Junet, mereka juga sudah diberi makan oleh Junet. 나야 고경준이야. 선택해. Nah, akhirnya setelah keenam temannya ini mau membantu untuk voting Junet balik, tersisa hanya pasangan couple dan satu orang lagi yang belum ngevote, dan si kameramen bergegas menemui mereka. Bersamaan dengan masih penasarannya Yunsu oleh lubang itu, Yunsu nekat masuk ke dalam, dan tapi sayangnya Yunsu malah terjatuh hingga masuk ke sebuah ruangan bawah tanah. Yang jelas saja hal itu membuat kedua teman yang di luar panik, dan mereka berusaha menyelamatkan Yunsu, tapi mereka tak bisa berbuat apa-apa. Dan di sana Yunsu sangat dibuat terkejut dengan apa yang berhasil ia temukan. Yunsu menemukan banyak sekali monitor komputer yang mengawasi gerak-gerik mereka semua, namun tak ada orang sama sekali di situ, dan lagi-lagi itu jelas menimbulkan pertanyaan. Di sini Yunsu melihat keanehan ketika ada bayangan dari monitor yang kebetulan bayangan itu persis ada di ruangan ini. Yunsu memberanikan diri untuk mengikutinya, dan di luar sendiri Hana yang cemas nekat masuk untuk mencarinya, sementara pacar si jaket putih yang tewas waktu itu ini diminta untuk menunggu. Jika dalam setengah jam Hana tak kembali, Selfie diminta agar segera melaporkan ke semua teman-teman, dan Yunsu segera mengikuti kemana bayangan itu pergi. Hingga ketika Yunsu sampai di sebuah lorong, dan di situ ada satu pintu, lantas Yunsu membuka pintu itu karena penasaran. Sungguh aneh karena masa ruangan yang sangat creepy ini ada berada di lantai 2. Anehnya lagi ketika Yunsu coba untuk mencari jalan keluar, Yunsu tak menemukan ujungnya.
Bahkan ketika ingin menghubungi temannya untuk minta tolong, aplikasi permainan mafia pun di sini sama sekali tak berfungsi. Di sisi lain, setelah mendengar bahwa pasangan couple saat ini tengah dibujuk oleh si kameramen, Junet dan kedua kawannya bergegas mencarinya. Di mana si wanita dari pasangan couple ini menolak untuk ngevote Junet, alasannya karena si wanita nggak percaya kalau si kameramen bukan seorang mafia. Sebenarnya si wanita ini lebih nggak percaya pada ucapan Somi. Si wanita berpikir Somi adalah mafia, dan ucapannya itu justru membuat Somi marah. Sampai akhirnya terjadi keributan yang berujung pada kegagalan mereka dalam membujuk dua pasangan couple itu. Nah, setelah Yunsu akhirnya menemukan pintu yang terbuka, lantas masuklah ia, dan di situ ia menemukan banyak sekali dokumen serta sebuah buku yang isinya ternyata ada foto dari beberapa sekolah yang pernah berkunjung ke sini. Di bagian terakhir yang mengejutkannya, rupanya ada alumni dari sekolah ini juga, tapi di situ ada satu foto yang wajahnya tak buram sendiri, dan Yunsu menyimpulkan bahwa dialah sosok hantu yang selama ini mengganggunya. Dengan mengatakan si kameramen adalah mafia yang sebenarnya, Junet berhasil membujuk Amel untuk mau menjebak si kameramen, dan dengan mengatakan dirinya berhasil membujuk pasangan couple untuk mau ngevote Junet, si kameramen yang percaya lantas mengikutinya dan terperangkaplah ia. Di sini si kameramen disiksa sampai babak belur. Lalu karena melihat si kameramen tak ada di kamarnya, mereka berpencar, tapi setelah berkeliling mereka tak berhasil menemukan keberadaan si kameramen. Hingga ketika Yunsu kembali lalu menceritakan apa yang ia temukan ke mereka berdua, meskipun sudah menunjukkan bukti foto, mereka berdua tetap kurang percaya ucapannya. Dan setelahnya muncullah si ketua. Lalu ketika mereka berusaha mencari lagi si kameramen, terdengarlah suara si kameramen dari ruangan kontrol. Tapi si kameramen mengaku bahwa dia adalah seorang mafia. 방송실. 나도. 뭐라? 됐냐? Ya, faktanya pengakuan si kameramen ini atas dasar paksaan dari Junet. Lantas setelah akhirnya berhasil ketemu, menggunakan kampak si ketua langsung mendobrak pintunya, dan marahlah si ketua terhadap Junet. Tapi Junet masih tetap pada pendiriannya bahwa si kameramen itu emang mafia. Hingga keluarlah voting dari pasangan couple untuk si kameramen yang membuat si kameramen pasrah sambil marah-marah. Nah, tapi sebelum eksekusi terhadap dirinya dimulai, di luar dugaan, si kameramen benar-benar mengakui bahwa dirinya emang adalah seorang mafia. Dan hampir tewaslah Junet karena diserang olehnya. Tapi waktu keburu habis duluan, sehingga tewaslah si kameramen saat itu juga oleh permainan game. 박우람 님의 직업은 마피아입니다. Ternyata sebelumnya si kameramen lah mafia yang ngebunuh geng centil di lapangan basket. Alasannya karena memang mafia harus membunuh satu orang setiap malam sebagai bagian dari permainan itu sendiri. Dan bergegaslah mereka kabur cari tempat untuk bersembunyi sebelum semuanya tertidur. Mereka bersembunyi bertiga, pasangan couple berdua, Dumai sama Selfie, Somi sama anak buah Junet. Sementara Junet memilih sendirian, dan tertidurlah mereka. Tapi begitu bangun, nyatanya masih ada warga yang tewas. Kali ini korbannya adalah cewek pasangan pria couple. Pria couple ini kita sebut saja Hansol. Lalu setelahnya, Junet mengumpulkan semua murid untuk hanya menuduh rombongan mereka sebagai mafia. Alasannya karena si kameramen adalah teman mereka. 맞지? 빨리 마피아 새끼 잡고 싶으면 내가 시키는 같이 정해야지. 그래, 네가 뭔데? 어제 나 뽑은 사람 중에 마피아가 있는 것 같은데. Perdebatan masih belum usai. Kali ini Junet menuduh ketua kelas mafia setelah sebelumnya membantu si kameramen yang berusaha menyerangnya. Di sini Somi yang sejatinya suka kepada ketua kelas jelas langsung membelanya. Begitu pula dengan beberapa murid dan Yunsu yang bisa ngasih tahu bukti bahwa si ketua bukan mafianya dengan menunjukkan penemuannya, yaitu layar CCTV monitor di basement.
Dan di sini Hana yang merupakan seorang IT cerdas langsung memeriksanya. Tapi sayang ternyata CCTV sudah dihapus semua. Yang kali ini tuduhan mafia justru balik ke arahnya Yeonsu yang langsung di voting Junet beserta dua kawannya itu. Nah, sebelum yang lain ikut-ikutan voting Yeonsu juga, ketua kelas Yeonsu, Hana meminta waktu sampai jam 11 malam karena mereka hendak memulihkan CCTV-nya. Dan untungnya mereka semua mau ngasih kesempatan buat Yeonsu. Meskipun tak ikut memvoting bersama gerombolan Junet di basement tadi, Somi yang sebenarnya nggak suka sama Yeonsu karena cemburu, coba mengompori mereka berdua, tapi Selvi sadar akan hal itu, dan Somi justru menuduh Selvi sebagai mafia juga karena membela mereka, dan Amel kali ini melerai lalu sedikit membela Selvi. Lalu saat Hana masih berusaha dengan meminta bantuan laptop miliknya Dumai, Yeonsu teringat tempat yang creepy waktu itu, dan karena dirasa ada jawabannya di sana, Yeonsu balik lagi ke sana. Tapi kali ini ketua kelas ikut, lalu mulailah mereka untuk mencari di mana lubang menuju ke ruangan rahasia waktu itu. Nah, tapi disinilah letak keanehannya akhirnya diperlihatkan, karena masa setelah dicari lubang tersebut sama sekali tidak ketemu. Yang ada justru cerobong itu buntu alias mentok, nggak ada jalan lagi, dan itu membuat Yeonsu bersedih. Tapi di sini ketua kelas berusaha menenangkan dengan mengatakan semua akan baik-baik saja. 안 죽어. 그리고 CCTV 안 돼도 너무 걱정하지 마. 다른 방법 찾으면 되니까. Tak ingin tinggal diam meskipun tak menemukan jawabannya, Yeonsu coba mengidentifikasi cara yang dilakukan mafia untuk masuk ke dalam kamar Hansol dan pacarnya semalam, di mana si mafia menggunakan kapak, dan Hana akhirnya berhasil memulihkan satu bagian kamera yang terpenting. Tapi begitu disaksikan bersama-sama, rekamannya malah rusak, dan itu semakin meyakinkan Junet untuk membujuk yang lain agar segera ngevote Yeonsu. Akan tetapi tak lama dari situ layar monitor menunjukkan sesosok wanita yang adalah hantu yang ada di foto yang Yeonsu temukan waktu itu. Hingga kesanalah mereka, tapi karena nyatanya di sana nggak ada apa-apa, Junet kembali memprovokasi, dan semua pun akhirnya akan ngevote Yeonsu sampai tiba-tiba ketua kelas menyelamatkannya. Ketua kelas mengaku sebagai mafia, yang itu semua sebenarnya bohong semata. Yang penting Yeonsu tetap bisa selamat. 최다 득표자 김준희 님이 처형됩니다. Pada akhirnya setelah malam tiba, kita akhirnya tahu siapa salah satu mafia yang selama ini meresahkan. Ini dia sosoknya, siapa lagi kalau bukan Somi lah orangnya. Somi ini yang telah membunuh geng jaket putih, ngebunuh pacar Hansol. Sekarang Somi akan membunuh Yeonsu juga, sebab selain dianggap telah ngerebut ketua kelas, Yeonsu juga dianggap dalang yang membuat ketua kelas tewas. Sebelum sampai ke eksekusinya, kita dibawa flashback terlebih dahulu, tepatnya di hari pertama, di mana setelah kejadian tewasnya Soyul waktu itu, para mafia dibangkitkan, dan para mafia di sini diberi tugas untuk membunuh satu orang setiap malamnya. Dan karena mafianya banyak, mereka harus melalui diskusi terlebih dahulu, karena itu merupakan bagian dari peraturan permainan. Dan Juwon kala itu ternyata enggan menuruti permintaan permainan, makanya dia dibuat tewas meskipun statusnya adalah seorang mafia. Juwon itu yang tewas di kamar mandi ya, yang dikira dibunuh. Nah, beginilah cara Juwon tewas, yang caranya juga hampir sama, yaitu kerasukan seperti korban pelanggaran lain yang udah pada tewas sebelumnya. Dan sekarang tiba giliran Yeonsu yang akan dieksekusi. Tapi Somi tak berhasil melakukannya karena dia belum sempat diskusi terlebih dahulu ke mafia lain, yang itu sama saja dianggap melanggar permainan. Sambil menahan rasa kesedihan, Yeonsu mengambil mayat ketua kelas sendiri, dan sambil menyesal Yeonsu mengungkapkan semua rasa cintanya. Yeonsu sangat sedih karena kenapa ketua kelas harus tewas, tapi tewasnya ketua kelas juga ada yang aneh karena masa dia tak diumumkan statusnya oleh pembuat game. Yang jelas saja hal itu membuat semua bertanya-tanya. Tapi apapun itu, ternyata keberuntungan masih ada di pihaknya ketua kelas.
Sebab karakter dokter semalam menggunakan keahlian satu-satunya untuk menyelamatkan nyawa ketua kelas sebelum ketua kelas mati. Dan pertanyaannya, siapa sosok dokter itu? 나 너무 무서웠어. 다행이다. Sementara di sisi lain, si gendut dan Jerry tak sengaja memergoki Alex tengah membersihkan baju berlumuran darah, dan tak lama terdengar pengumuman tewasnya si rambut kuning semalam. Mereka semua jelas menuduh Alex lah yang membunuh, karena selain gerak-geriknya yang mencurigakan, Alex juga sekamar dengannya, namun Alex bersikeras bahwa dia bukanlah pelakunya. Nah, sebelum Alex disidang, mereka menemukan tulisan di dinding yang kayaknya ditulis oleh polisi, yang tulisannya sendiri mengatakan bahwa ketua kelas adalah seorang warga, dan dikira akan membelanya. Junet malah meyakinkan yang lain bahwa Alex adalah seorang mafia, hingga berantemlah mereka yang dipisah langsung oleh Yunsu dan ketua kelas. Dan ketua kelas di sini meminta semua untuk ngevote jam 11 malam. Jika Junet masih bersikeras dengan arogansinya sendiri, ketua kelas akan nyuruh semua orang untuk langsung ngevote dirinya saat itu juga. 괜찮아? Ada satu keanehan lagi ketika mereka semua berusaha untuk membuka kamera milik si kameramen. Di situ wajah mereka semua berubah sama seperti yang ada di foto, dan mulailah Yunsu untuk cari tahu. Dan anehnya Yunsu malah diganggu oleh hantu itu lagi. Tapi anehnya Yunsu justru menemukan sebuah kunci. Setelah itu ada pesan masuk yang meminta Yunsu untuk mencari master permainan. Seakan semua ini merupakan sebuah petunjuk yang harus Yunsu pecahkan sendiri, sebab yang lain gak ada yang mendapatkan pesan seperti itu. Nah, karena mencurigai Junet yang ternyata mempunyai kampak yang kayaknya digunakan untuk membunuh, Alex diam-diam mengikuti Junet dari belakang. Dan di luar dugaan, Junet menyembunyikan baju berlumuran darah yang itu adalah jaket yang sering ia gunakan. Junet ngakunya dia dijebak, tapi percakapan mereka ternyata sudah didengar Hansol dari kejauhan. Dan Hansol sayangnya ketahuan sebelum bisa cerita ke yang lain. Dan yang terjadi selanjutnya, karena tak ingin perbuatan mereka berdua diketahui oleh teman-teman yang lain, Hansol yang dalam keadaan sekarat dibiarkan tewas begitu saja. Ternyata Hansol inilah dokter yang telah menyelamatkan nyawa ketua. Itu semua ia lakukan karena Hansol sebelumnya telah menyelamatkan nyawa pacarnya yang tak diduga-duga akan dibunuh oleh mafia. Hansol secara tak sengaja melihat kedekatan mereka berdua yang akhirnya membuat Hansol iba, dan diam-diam menggunakan kemampuannya ketika kala itu ketua kelas rela berkorban demi Yonsu. Sekarang sang dokter pun menyusul pacarnya ke alam baka, dan seperti biasa Yonsu mulai mengidentifikasi lokasi kejadian untuk mencari bukti yang mungkin bisa mengarahkan pada sosok pembunuh si dokter. Apa yang Yunsu temukan saat itu langsung ia kasih tunjuk ke semua teman-temannya. Yunsu mengidentifikasi jejak sepatu yang biasa digunakan para pemain basket. Itu semakin mengarahkan mereka semua untuk menuduh Junet dan Alex, karena hanya mereka berdualah tim dari personil basket yang tersisa. Mereka berdua kala itu dipaksa untuk memperlihatkan alas sepatu mereka, dan ternyata jejak itu memang miliknya si Alex. Hingga kini tuduhan semakin mengerucut, yang jelas saja membuat Alex tak terima, lalu membawa-bawa nama Junet juga. Alex semakin tak bisa mengelak ketika Yunsu menemukan bekas gigitan. Lantas untuk menutupi dirinya, Junet juga langsung mengajar karena Alex berusaha untuk melibatkan dirinya juga, sampai akhirnya keadaan pun semakin chaos tak karuan. Hingga ketika ketua kelas berhasil membuat Junet tenang, dan ketua kelas seperti biasa meminta semua untuk kumpul jam 11 malam dan memilih di jam itu. Sementara waktu Junet dilarang kemana-mana. Kunci kantin berusaha Somi minta, begitu juga dengan HP-nya. HP-nya sendiri kali ini Dumailah yang akan memegangnya. Singkat waktu, mereka akhirnya berkumpul di satu meja yang sama untuk menentukan akan memilih Junet atau Alex. Setelah melewati diskusi yang alot yang menimbulkan banyak gesekan di antara mereka,
Mereka sepakat untuk memilih di tempat mereka bersembunyi masing-masing. Lalu sebelum itu ketua kelas menyerahkan HP Alex, dan sementara HP Junet, Dumai sendirilah yang akan menyerahkan. Alex hanya bisa pasrah dan memohon untuk diselamatkan karena ternyata namanya lah yang paling banyak dipilih. Namun ketua kelas juga tak bisa berbuat apa-apa. Sampai akhirnya ketika Somi, Dumai, Amel datang ke tempat Junet, jika Junet ingin HP-nya dikembalikan, Junet mesti menyerahkan semua kunci miliknya. Dan sekarang giliran Junet yang meminta HP-nya yang disembunyikan oleh Dumai. Tapi 최다 득표자 김진하 님이 처형됩니다. setelah waktu eksekusi Alex tiba, semua bergegas untuk bersembunyi. Faktanya status Alex adalah seorang warga, dan hal itu membuat Junet sadar bahwa orang yang menjebaknya bukanlah Alex. Lantas tertidulah mereka semua. Kali ini nyawa Junetlah yang terancam sebab mafia sekarang ini hendak mengincarnya. Dan inilah sosok mafia itu, ya, Dumai. Dia sengaja datang untuk ngasih tahu ke Junet statusnya karena dia akhirnya punya kesempatan untuk bisa membunuh orang yang selama ini membulinya. Di sini kita juga diperlihatkan kilas balik ketika Dumai pertama kali mengetahui bahwa identitasnya merupakan seorang mafia. Dumai jugalah orang yang membunuh si rambut kuning dengan cara yang cukup brutal. Dumai biasanya membunuh tanpa mengenakan baju dan alas kaki, dan ia kerap dibantu Somi termasuk saat memfitnah Junet. Sekarang lewat persetujuan Somi, Dumai juga melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan ke si rambut kuning, yaitu menusuk Junet bolak-balik hingga tewas. Nah, karena ternyata mereka berdua bukanlah seorang mafia seperti apa yang mereka kira selama ini, mereka semua semakin panik. Dan seperti biasa, Yeonsu membawa mayat dua temannya itu. Lalu untuk memprovokasi yang lain, Dumai dan Somi sama-sama menuduh Yeonsu sebagai mafianya. 어제 윤서가 지목하고 바로 죽었네. 내가 처음부터 이윤서 같다고 했잖아. 윤서가 그렇게 거짓말을 해같진 않은데. Karena tak ada alasan lain selain memecahkan teka-teki dari kunci yang Yeonsu temukan, mereka bertiga mulai mencari. Dan di tengah pencarian itu ketua kelas tak sengaja menemukan HP Junet, yang itu membuat ketua kelas curiga secara HP ini terakhir ada di tangannya Dumai. Yeonsu sendiri akhirnya berhasil menemukan sebuah kotak mencurigakan. Ketika dicocokkan dengan kuncinya ternyata benar-benar akurat, dan isi dari kotaknya rupanya adalah sebuah foto alumni yang pernah Yeonsu temukan. Tapi kali ini semua fotonya tidak buram. Yeonsu cukup terkejut karena ternyata itu bukanlah foto alumni melainkan foto kelas mereka sendiri. Dan tak lama ada pesan masuk yang menunjukkan nama dari master permainan yang ternyata adalah teman sekelas mereka yang bunuh diri, yang kemungkinan juga adalah sosok hantu yang selama ini mengganggu Yeonsu. Ada rumor yang mengatakan gadis tersebut tewas karena sebelumnya ada orang yang pernah membulinya. Sampai sini mereka semua berasumsi game ini dibuat oleh sosok gadis itu untuk balas dendam. Lalu untuk alasan kenapa hanya Yeonsu yang dihantui, karena rupanya Yeonsu adalah teman dekatnya. 세은이가 호스트였어. 왜 지가 자살해놓고 우리까지 죽이려고 지랄이야? 누가 죽였다는 말 있었잖아. Ada yang merasa bersalah dengan tewasnya gadis itu, yaitu Selfie, yang tegas menegur Somi untuk mengakui semua perbuatan mereka. Barangkali permainan ini bisa berhenti dengan adanya kejujuran dari mereka. Somi dengan tegas menolak. Dan sebenarnya apa yang diperbuat mereka dengan gadis itu juga belum ada penjelasannya. Somi yang merasa terancam justru memutarbalikkan fakta dengan memujuk Amel untuk mau mendukungnya untuk memojokkan Selfie. Dan Amel pun percaya ucapannya. Sampai ketika malam kumpul tiba dan ketua kelas di sini terlihat masih berusaha menginterogasi Dumai soal HP-nya Junet. Saat Dumai mengelak dengan mengatakan ada saksi yaitu Somi dan Amel di tempatnya Junet, Somi langsung mengalihkan perhatian dengan nuduh Selfie, sehingga fokus tak lagi mencurigai Dumai, tapi mencurigai Selfie. Dan Selfie lantas tak tinggal diam, karena sebenarnya 나 경찰이야.
Ya, semua dibuat terkejut karena ternyata fakta yang sesungguhnya Selvi adalah seorang mafia. Begitulah kemampuan polisi mengidentifikasi mafia. Dan saat ini Somi mulai dipojokkan, tapi Somi berusaha mengelak, yang ujungnya malah membuat teman-temannya emosi. Lalu seketika Somi pun didorong hingga tersungkur. Somi yang merasa paling disalahkan jelas tak terima begitu saja, dan Somi berusaha ingin mengungkap identitas Dumai juga yang seorang mafia. Namun itu merupakan bagian dari pelanggaran yang malah membuat Somi mendapat hukuman dari si pembuat game. Karena sudah mendapat hukuman plus sudah mendapat voting dari semua teman-temannya, Somi pun pada akhirnya tewas. Dan sebelum semua peserta tertidur, kilas balik memperlihatkan Selvi pertama kali tahu identitasnya yang seorang polisi. Dan Selvi di sini juga mengundang ketua kelas karena ia berniat minta tolong kepadanya. Singkat waktu setelah semua terbangun, mereka mendapat pengumuman Selvi telah tewas di tangan mafia semalam. Ketua kelas begitu histeris melihat kematiannya, tapi ketua kelas sudah diamanatkan untuk mencari pembunuhnya karena dari pembicaraan mereka berdua semalam, Selvi emang sudah sadar kali ini pasti target mafia selanjutnya adalah dirinya. Alasan Selvi memilih ketua kelas ya karena Selvi sudah mengetahui identitas ketua kelas yang seorang warga. Makanya Selvi tak ragu karena Selvi punya banyak sekali penyesalan juga. Karena aslinya dari awal dia bisa ngasih tahu siapa saja mafianya, tapi dia memilih diam. Maka dari itu untuk menebus kesalahan, Selvi meminta tolong ke ketua kelas untuk mencari siapa pembunuhnya lewat cara yang hampir sama seperti Yunsu, yaitu melihat dari jejak kaki mafia itu sendiri. Dan karena Dumai tak pernah membunuh dengan menggunakan sepatu, hasilnya tak ada yang ketahuan, tapi ada bukti lagi, yaitu ada sebuah darah di samping tempat persembunyian Selvi, dan kemungkinan itu adalah darah mafia. 아까 나의 몸엔 상처 없었잖아. Untuk memastikan darah tersebut darah siapa, mereka mulai menyelidiki satu persatu teman mereka untuk menemukan siapa yang memiliki luka di tubuhnya. Selain menggunakan cara seperti itu, Yunsu juga mengusulkan cara lain, yaitu dengan berpura-pura mempunyai bukti rekaman pembunuhan Selvi untuk menjebak mafia, dan mereka meletakkan kameranya di tempat tersembunyi, berpura-pura dicas. Dengan begitu yang merasa membunuh sudah pasti akan mencarinya. Di luar dugaan ternyata si gendutlah orang yang memiliki luka tersebut. Tapi si gendut tak mengaku membunuh karena katanya dia dijebak. Yang bersamaan dengan itu Dumai akhirnya masuk perangkap dan berhasil Yunsu pergoki sampai Dumai tak bisa berkata-kata. Akan tetapi sayangnya semua sudah terlanjur fokus pada luka si gendut yang sebenarnya belum tentu benar juga. Dan pada akhirnya meski ketua dan Yunsu memilih Dumai, yang tewas tetap si gendut karena si gendut paling banyak di voting. 너 왜 저 새끼한테 투표 안 해? 뭘 망설이고 있냐고. Sebelum semua tertidur, ketua kelas yang masih menaruh rasa emosi dengan Dumai saat itu coba mendatanginya untuk kembali menginterogasinya. Otak intelijen Yunsu di sini baru menyadari dari mana Hana mengetahui Selvi bersembunyi di tempat itu, sedangkan ketua kelas sama sekali tak pernah mengatakan ke dirinya, apalagi ke Hana. Ketua kelas yang akhirnya menemukan bukti alat-alat yang digunakan Dumai untuk membunuh seketika emosi dan langsung menghajarnya, tapi ketua kelas tak sampai hati bisa membunuhnya, dan Dumai akhirnya mengakui. Namun Dumai juga membela diri dengan mengatakan semua karena pembulian terhadapnya yang membuatnya senang menjadi seorang mafia. Di sini ketua kelas hanya bisa pasrah. Ketua kelas memohon agar dirinya sajalah yang dibunuh. Namun tolong jangan bunuh Yunsu, yang tapi rasa-rasanya Dumai tak akan pernah menuruti apa yang ketua kelas inginkan. Hingga akhirnya terkuaklah fakta yang cukup mengejutkan. Hana adalah mafia dan segala mafia yang mengatur semua pembunuhan, termasuk orang yang ngapus kamera CCTV di basement. Tapi Hana tak pernah membunuh karena dia yang mengatur semuanya. 신승빈까지 셋을 한 번에 처리할 수도 있을 것 같아. 아니라고 하라고! 아니라고 해 제발! 아니라고!
Karena membunuh siapapun, besoknya semua orang tetap mencurigainya. Dumai memberi usulan untuk membunuh semua orang yang tersisa malam ini juga. Hana sepakat dengan usulan Dumai, namun Hana request yang akan membunuh ketua kelas dan Yunsu, dan Dumai setuju. Lalu mereka membawa Yunsu untuk bisa dikumpulkan dengan mayat-mayat yang lain sebelum nantinya Dumai pergi untuk membunuh yang lain. Dumai yang sejatinya mencurigai Hana diam-diam mengambil ponsel milik Yunsu. Lalu Dumai meminta kepastian dari Hana lewat pesan nanti jika Hana sudah membunuh Yunsu dan ketua kelas. Setelah akhirnya menemukan Jerry, lantas langsung membunuhnya. Selanjutnya giliran Amel, dan Amel pun berhasil ia temukan. Hingga sudah bisa dipastikan Amel juga tewas saat itu juga. Setelah membunuh Amel dengan cara yang cukup sadis, Dumai berniat memastikan kematian Yunsu yang katanya baru dibunuh dan mayatnya tetap masih ada di sana. Kecurigaan Dumai memang terbukti karena ternyata HP Yunsu masih hidup yang harusnya sudah mati. Lalu Dumai bergegas ke sana menemui Hana, dan Hana tak bisa berkata-kata setelah Dumai langsung menunjukkan HP Yunsu yang dalam keadaan menyala. Dumai yang menganggap Hana membela Yunsu saat itu langsung ingin membunuhnya, tapi Dumai tak berhasil karena itu merupakan bagian dari pelanggaran. Dan Dumai hanya bisa meringis setelah Hana menyemprot matanya lalu mengurungnya di ruangan pendingin. Ternyata ini semua sudah diatur oleh Hana karena Hana enggan melihat Yunsu mati, begitu juga dengan ketua kelas yang memang sebenarnya nggak dia bunuh. Dan beginilah cara Hana menipu Dumai, dan itu sangatlah cerdas. Singkat waktu, setelah pagi tiba dan mereka semua sudah terbangun, Yunsu kembali menemui Hana untuk memastikan kembali benar atau tidak status Hana yang seorang mafia. Secara tak sengaja ketua kelas akhirnya mendengar dan mengetahui. Setelah tahu ketua kelas kecewa bukan main, namun Hana memilih pergi karena ia harus mencari Dumai yang ternyata berhasil kabur dari ruangan itu. Ketua kelas juga meminta agar Yunsu menunggu sembari kunci pintu kamar sampai dia kembali, dan Yunsu menurut apa kata ketua. Lalu ketua pergi untuk mencari Hana dan juga Dumai untuk ia interogasi kembali. Di sela-sela itu Yunsu mendapati sebuah flash disk milik Hana. Setelah dibuka, dalamnya terdapat data-data yang menunjukkan ruangan creepy yang pernah Yunsu temukan. Maksudnya apa Yunsu pun tak paham, tapi ia berusaha terus mengingat sesuatu yang berhubungan dengan Hana. Sampai akhirnya Yunsu baru menyadari bahwa Hana tak ada di foto-foto tersebut, dan Yunsu menyimpulkan game ini Hana lah yang membuat. Tapi tak lama datang Dumai yang mengejutkan, yang pada akhirnya Yunsu pun dibawa olehnya. Hingga ketika mereka berdua bertemu dan sama-sama menyadari Yunsu baru saja diculik, mereka berdua bergegas mencarinya. Dan tak lama Dumai memberi pesan bahwa Yunsu saat ini ada di atas bersamanya. 윤서야! 하지마 미친 새끼야. 그만하고 윤서 다 줘. Dengan mengancam akan membunuhnya, Dumai meminta Hana untuk terjun ke bawah jika ingin Yunsu tetap hidup. Jelas saja Hana tak percaya ucapannya, dan Hana berusaha mengalihkan perhatian dengan mengancam lewat ucapan. Lalu Yunsu memanfaatkan itu, lantas selanjutnya terjadilah pertarungan antara ketua kelas melawan Dumai. Sialnya ketua kelas berhasil dilumpuhkan dengan menggunakan batu, namun ketua kelas berusaha bangkit setelah ia melihat Yunsu tertusuk, dan ketua kelas akhirnya berhasil membunuh Dumai dengan pisau miliknya sendiri. Pada akhirnya Yunsu sadar bahwa Hana adalah wanita yang bunuh diri yang merupakan teman dekatnya. Entah benar atau tidak, yang pasti Hana merasa iba setelah tadi Yunsu rela berkorban deminya. Dan sebagai balas budi, Hana memilih bundir saja supaya mereka berdua diharapkan bisa keluar dari tempat ini. 오정원 님의 직업은 마피아. 시민팀의 승리로 종료됩니다. Di sini Yunsu sekarang berada di sebuah ruangan gelap dengan banyak sekali tempat tidur canggih seperti ruangan hibernasi, dan di situ anehnya ada teman-teman sekelasnya di posisi yang sama, yang anehnya juga dalam keadaan tertidur tapi tidurnya tidak nyenyak. Lampu pun seketika menyala. Di situ ada semacam AI berteknologi canggih dengan ada dua pasangan suami istri,
yang ternyata mereka berdua adalah orang tua dari Seon, si gadis yang tewas bunuh diri karena pembulian dari teman-temannya. Terungkaplah sudah orang tua Seon menculik mereka semua lalu membuat mereka tertidur, dan dengan alat canggih itu mereka dibuat seakan-akan berada dalam sebuah game mematikan supaya mereka semua merasakan pahitnya kematian. Dan faktanya juga mereka semua sudah puluhan kali dibuat seperti itu. Di permainan kali ini situasi agak berbeda karena Hana yang seharusnya disetting untuk membunuh semuanya tiba-tiba mendadak punya pemikiran sendiri, dan orang tua Seon mengartikannya mungkin ada kesalahan sistem, makanya Yunsu juga dibangunkan. Yunsu hanya bisa memohon agar orang tua Seon mau membebaskan mereka semua, tapi sayang permintaan itu ditolak. Dan beginilah cara mereka semua membuli Seon, yang ternyata otaknya adalah Dumai yang sengaja mengedit wajah Seon menggunakan tubuh seksi orang lain, yang membuat semua teman-temannya membulinya kecuali Yunsu dan juga ketua kelas. 야, 세연아. 그래서 이 게임을 만든 거야. Pada akhirnya meskipun memohon, Yunsu tetap harus kembali, dan seperti biasa semua peserta direset otaknya sebelum game dimulai kembali. Dan tapi kali ini Yunsu tidak direset, yang itu jelas akan menjadi beban untuk Yunsu sendiri karena dia tahu dan pasti akan sangat seru jika ada lanjutannya di season kedua. Dan tertidurlah Yunsu kembali, dan permainan maut ini pun akhirnya dimulai lagi. Tamat.